إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ujar Nabi artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamal, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai keperluan agar ia meninggalkan makanan dan minumannya. Akan tetapi puasa yang sempurna adalah mencegah anggota-anggota tubuh dari perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puasa orang-orang soleh yang dinamakan puasa khusus. Hendaklah kita berpuasa itu jangan sekadar kita menahan daripada lapar dan haus. Sempurnakanlah puasa itu dengan menahan daripada sesuatu yang mengakibatkan jadi dosa di anggota tubuh kita ini. Orang-orang yang mendapatkan nilai puasa yang baik, nilai puasa yang sempurna, nilai puasa yang tinggi, nilai puasa yang istimewa adalah seseorang yang menahan lapar dan haus dan menahan dirinya daripada sesuatu yang mengakibatkan yang menyebabkan dosa untuk dirinya tersebut. Menjaga mata dari melihat menjadi dosa, menjaga telinga daripada mendengar menjadi dosa, menjaga muntung daripada menyambat menjadi dosa atau berkata-kata dan menjadi dusta, menahan kaki daripada berjalan ke tempat nang jadi dosa, menahan tangan daripada menyentuh dan menjapai atau memegang, mengambil daripada sesuatu yang jadi dosa.
Menahan parut daripada mengisi nang haram-haram nang jadi dosa. Menahan kemaluan daripada perkara-perkara yang jadi dosa. Apabila kita puasa itu, apabila kita mengerjakan ibadah puasa yang diperintahkan Allah nang wajib ataupun nang sunnah, bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi menahan daripada perkara-perkara yang jadi dosa, maka itulah puasa yang sempurna. Itulah puasa-puasa yang biasa dilaksanakan atau dikerjakan atau diperbuat oleh orang-orang alim, orang-orang soleh, yang dinamakan puasa itu ngarannya puasa khawasul, puasa khusus. Lain nilai pahalanya, besar nilai pahalanya, karena perjuangannya lebih besar. Kalau orang sekadar menahan lapar dan haus saja, tapi kadang menahan dirinya dari jadi dosa, itu pun perjuangannya kurang daripada orang yang menahan diri daripada dosa itu tadi. Oleh karena itu pahalanya pun berbeda dengan orang yang sekadar menahan lapar dan haus tadi. Alhamdulillah, ujian rahmat Allah Ta'ala. Ujian ini salah satu nikmat yang luar biasa diberikan Allah. Karena Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan sesuatu ini, wa ja'alna likulli ma Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu, sesuatu yang hidup itu, yaitu dari air. Allah menciptakan sesuatu itu dari air. Coba kita, manusia, sebabnya asalnya seluruh makhluk ini adalah nurnya Rasulullah SAW. Asal daripada seluruh makhluk yaitu nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nurnya Rasulullah SAW tadi ada dijadikan tanah, ada dijadikan surga, ada dijadikan neraka, ada dijadikan langit, ada dijadikan malaikat, ada dijadikan binatang-binatang, ada dijadikan tumbuh-tumbuhan. Semua itu diciptakan asalnya daripada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diciptakan juga dari nur tadi, yaitu tanah. Nah, dari tanah inilah yaitu diciptakan manusia. Dari tanah inilah diciptakan manusia. Awal manusia yang diciptakan ya Allah, yaitu adalah Nabi Allah Adam dan datu kita Hawa. Kemudian daripada datu Adam dan datu Hawa ini kawin, maka di situ disebut manusia ini diciptakan pulang dari air, ya kan? Dari setetik air berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, akhirnya menjadi manusia. Diberi Allah roh, dikeluarkan daripada rahim kepada yaitu dunia ini. Jadi makhluk ini samuan asalnya nurnya Rasulullah. Dari nur tadi jadi tanah jadi manusia. Nah, manusia ini tadi kawin ke Nabi Adam, menurunkan daripada air itu tadi kepada Nabi Datu Hawa, lalu diberi Allah keturunan zuriat. Kemudian itu juga kawin antara anak sidet, tidak ada pengurang lain lagi. Jadi kawin ini pasangan Nabi Adam apabila Datu Hawa apabila berkhianat, maka yang di dalam parut Datu Hawa itu dua.
lelaki dan bini. Lelaki dan bini. Nah, jadi sudah anak-anak Nabi Adam ini keluaran berpasangan-pasangan, bini lelaki, kamper terus nih. Bini lelaki, lalu dikawinakan. Dikawinakannya sedang sana. Nah, ini nang kakak lelaki ya. Nah, kayaknya pasangan yang kedua, nanti ada biniannya. Nah, jadi berurut-urut gitu. Boleh aja dulu kawin itu berdasarkan karena dari manusia aja namanya. Oh, ini kan boleh berdasarkan, jangan berdasarkan sekandung, berdasarkan sesusu aja lah. Sampai beberapa kali kanyang menyusuri, maka pada kulit kawin kita lawan anak si orang anak kita menyusul lagi ke anak. Ada boleh? Atau sanak angkat pang boleh aja. Kalau dalam sanak butiri boleh aja. Kalau boleh aja. Ada muhrim pak. Nang muhrim itu abah tiri lawan mama tiri. Anak tiri, ya lah. Abah tiri, mama tiri, anak tiri. Jadi Allah menciptakan ini tadi serta pasangan. Tidak ada, setiap kali keluar, yang keluar, dari asalnya daripada setitik air nani. Setitik air itu yang asalnya daripada Nabi Allah Adam. Nah, asalnya Nabi Adam itu diciptakan daripada tanah. Nah, tanahnya itu diciptakan daripada nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang misalnya kita ini yang diciptakan Allah dari tanah, ya dia juga. Ada yang berucap kita ini daripada air, jujur juga. Kemudian lagi kita ini diciptakan daripada nurnya Rasulullah, jujur juga. Karena itu sama prosesnya kayak itu. Nah, jadi ibadat puasa kita disuruh menahan daripada perkara-perkara yang jadi dosa, supaya ibadah kita mendapatkan ibadah puasa yang sempurna. Maka hendaklah dijaga, yaitu daripada sesuatu yang jadi dosa. Mata, telinga, ucapan, tangan, gerak-gerik tangan, perjalanan kaki, isi perut, menjaga sesuatu daripada yang jadi dosa, supaya ibadah puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa yang sempurna dapat dilakukan dengan 5 perkara.
Orang yang hendak mendapatkan puasa yang baik, puasa sempurna, puasa baik semua. Maksudnya puasa yang sempurna, puasa yang nilainya hebat, puasa yang tinggi derajatnya. Ada 5 macam isi caranya. Nomor 1, sebaiknya atau sepantasnya engkau menjaga mata daripada pandangan yang diharamkan dan kepada setiap sesuatu yang dapat melalaikan hati daripada zikrullah. Menjaga mata ini jangan kami dilihatkan ke sesuatu yang haram. Kalau dia misalnya jangan tapi rajinan menjadi bibinian yang membuka auratnya itu. Bibinian yang membuka aurat itu, berapa orang yang melihat inya lalu orang itu jadi dosa, maka inya pun jadi dosa. Inya adalah bibinian yang keluar dengan pakaian terbuka aurat. Itu sudah dilakukannya itu berdosa. Betapa karena ada yang melihat 100 kali yang melihat 100 jadi dosa. 100 dapat dosanya. Karena melihat inya orang dapat dosa, maka inya pun penyebabnya itu pun dapat dosa. Jadi kenapa ada dosanya? Karena yang bibinya kepada pakai karudung, apalagi misalnya baju, mana pada karudung, mana bibinya itu baju kaos nang kantat tuh nah. Salawarnya pulang salawar singkat saja, pendek saja. Berapa inya menkitak dosa selama di dalam berpakaian kayak itu? Enak ke pasar lah pakaian kayak itu. Tak ini kan Islam juga kan? Islam menati. Islam menati. Tapi kenapa jadi berpakaian kayak itu? Lantaran pertama jahilnya, ada ilmunya, dan kedua lantaran yaitu nafsunya ada kewenangan. Maka kamban gada kemana-mana. Jadi nyatakan perhatikan, kalau bibinian itu sudah keluar rumah atau dalam rumah ada orang yang kada muhrimnya, maka hendaklah jangan membuka kepalanya itu. Maksudnya jangan kada ditutup kepalanya. Walau dalam rumah, tapi keluarganya bukan muhrim ada di situ, maka hendaklah ditutup. Kadang-kadang biasa orang dia di rumah adalah ada orang rajin diam di rumah mintuha. Sedangkan di rumah mintuha ini ada juga yang sanak seorang kawin lah orang lain. Ipar ada murid lah. Ipar ada murid. Dia kawin bibinian kawin lawan lelakian. Lalu dibawa oleh yang lelaki tadi ke rumahnya. Lalu dalam rumah itu misalnya ada pakardong atau baju awas saja, atau misalnya warna biasa aja dah. Sedangkan di situ ada yang melihat lain pada muhrim. Siapa? Ipar. Laksana laki ini ada, maka itu haram dilihat oleh orang itu. Maka haram bibinian itu berpakaian yang membuka aurat selama di situ ada yang bukan muhrim. Maksudnya membuat karudung aja di dalam rumah apa karudung aja. Kenapa? Karena di situ ada yang kadang muhrimnya. Ya banyak terjadi dengan kelikan. Banyak terjadi. Makanya orang Arab kadang-kadang apabila kawin disuruh balain mintuha muhrim. Ya, mintuha muhrim. Tapi kalau ipar kan apalagi ipar marwah. Ipar marwah itu misalnya apa ya? Laki seorang berdasarkan lawan bininya. Tapi ipar marwah itu kan
laki seorang nih, laki bibinian itu nah, bibinian bisi laki, nah lakinya itu bisi ading, bibiniannya, nah kawin lawan lalakian, nah si bibini ini kawin lawan lalakian itu katanya diperkawan, ini lebih lagi bukan mobil. Ada kawan buka di rumah, ada kawan buka rekaman di rumah karena bukan mobilnya ada. Makanya di Makkah itu orang kalau tidak, maka apabila sudah kawin keluar, karena tadi ada tanda muhrimnya. Memang keluar itu napakah? Ada kawan lagi mengenal rumah seorang penjual, ada kawan berisi rumah seorang penjual yang mengontrakan. Yang penting selamat di dalam rumah itu daripada sesuatu menyebabkan jatuh kepada dosa. Nah, jadi jangan sampai puasa itu dibawa kepada sesuatu yang haram, mata, telinga, ucapan, tangan, kaki dan kepala. Itu seperti memandang kepada yang diharamkan, memandang aurat-aurat yang mestinya wajib ditutup, tapi kada ditutup. Melihatnya itu bisa merusak atau mengurangi kemurnian puasa yang kita kerja. Maka rajinan tak. Apabila puasa sore-sore itu jalanan, lalakian jalanan, bibinian jalanan. Hanya bibinian ini kadang-kadang ya pakaiannya ada yang kayak itu. Kan kayak apa? Kayak kurang nilai puasa. Ada sempurna lagi puasa seorang. Nah kalau ini kali hati maksudnya orang yang kayak itu tuh darurat ada keluarnya. Kemudian pulang kali hati tadi memang darurat lah. Mungkin kada melihat itu, kada teranjang, kada meranjang apa-apa itu, kada diranjang apa-apa itu, berarti melihat itu kada hukum darurat. Lain ya, misalnya itu apabila kada melihat itu, maka teranjang orang lain, sambil motor dibuka sambil motor seorang ini, kada tahu ada terlihat ada. Jangan angka itu teranjang. Jangan angka itu teranjang yang lain. Pas saya lihat di jalan, nang sampai pandangan melihat jalan tadi kepada panjang waktu penglihatan kepada jalan tadi sampai kepada ini itu tadi. Tapi yang pasti jangan ditujukan untuk melihat itu loh. Nanti kalimat kita ini ibarat apa penglihatan kita menjadi ini, nah kita menjadi ini, anak-anak di sini kelihatan. Tapi tujuan kita melihat ini kan. Tujuan kita bisa pindah motor. Tujuan kita melihat di jalan kita. Karena bila kada dilihat bisa mengakibatkan kayak jarak. Kalau karena kita melihat di jalan, lihat ada tuh, nah itu makanya jadi dosa. Tapi kalau misalnya di jalan, nah buara menoleh bahasa, itu jadi dosa. Jadi dosa. Jadi di rumah tuh kadang-kadang kita banyak dosa. Di antaranya orang nang sarumah melawan ipar. Bibinian kawin kan. Nah, lalu sarumah melawan ipar. Sedangkan seorang tadi kada bakal untung. Nah, atau kita nih berbini sarumah lawan mintuha. Di rumah mintuha ini ada ipar dia bilang bibinian. Inya kemana-mana bingaran di rumahnya, ada bakar udungnya, ada tahu juga. Ada bakar udung, maka kita jadi dosa. Terlihat itu. Yang kadang-kadang perkara dianggap biasa, itu jadi dosa. Kayak kita di Banyuwangi, bibinian nang mandi di batang-batang itu nak. Tilasan dengan dada ini nak. Itu jadi dosa, karena itu nyata. Kalau semua itu umum, paling kelaluan orang. Nah, ada di situ makhluk. Nah,
Kayaknya kalau misalnya itu ada tempat umum kayak kita di rumah. Rumah kita dalam rumah, dalam kamar pula. Dalam kamar tuh misalnya Bapak Ibu ayah, sedangkan kamar itu pada umum. Kadang masuknya ke kamar kita kecuali kita dan misalnya gini kita. Kalau misalnya kita ada Bapak ayah, di situ ada Bapak. Karena itu kan kamar namanya mandi. Kamar mandi. Mun rumah itu kalau ulah jangannya rumah itu kalau boleh kamar mandi atau misalnya andang pemandian ini kada Allah maka mandi itu perlu. Kadang awal berulang sama si asing, nggak ramai juga lah ya. Berulang. Kadang awal asing, ramai karung. Karung nggak aja. Asal ada dilihat orang nggak. Ada yang membuliakan tak kau nih, mana. Boleh lah. Bibinian maki di batang, nak ada berbaju itu. Sedangkan semuanya itu tempat umum, tempat kaliwatan umum. Nah, ada banyak lalu. Banyak benar lalu kita. Takut mana? Tak guru mana tak boleh lah di situ. Tapi darurat kamu siang malam. Saling nyamanan jalannya. Ulang darurat itu kan ada jalan lagi. Jalan puisi mandi bisa aja, ada di jalannya. Atau misalnya berkumpulan dari pulang datang ke bawah, apa pulang pemandian kada bawah, mengurung sedikit saja. Nah itu, jangan kalau bisa dirubah tata cara itu. Bibinian kadang-kadang pulang berwudu, di tangan untuk umum kayak apa? Sedangkan berwudu itu bertingting ada tangan baju, penting ada. Penting kan? Ini aurat kada? Aurat. Jadi dijaga itu. Jadi jangan menghadap mandi itu bibinya, ayo dikatakan beta tapas bagus saja. Tapi kemudian baju terus hujung-hujung menutup aurat, bajunya panjang. Atau tetapi baju tetapi atau baju dasar. Nah, kalau dong hari panas bertanggoy pula. Terus tetap saya di situ dibatalkan masalah. Urusan mandi bang, jangan. Sampai kada baju itu. Udah tutaniran pak. Jatuh taniran itu laki kalau tidak. Jatuh taniran itu mana laki kalau tidak. Ada di taniran itu sungai orang berhari kada bawa ke kamar mandi dan taniran apabila tidak mandi kada pernah ada berbaju. Taniran tapi pandangan kita. Coba zaman presiden yang arahkan orang zaman presiden. Dan taniran itu kada pernah mandi silin kada memakai baju. Kenapa jadi kayak itu? Padahal kan kalakian kada pakai kada baju. Asal mulai pusat sampai ke tangan atau otak, sampai ke lintup ditutupin sudah salah saja, sudah ada aurat lagi. Tapi tetap sering berbaju kalau unsak ajar misalnya betapi hijaunya, kalau tak mundur dengan ada terasa, alihatan murah ada terasa, tak lihat orang lain daripada apiknya sin hukum tak, waraknya sin apiknya hukum kayak bicaranya. Dari kalian sini ada contoh, kita tahu contoh nang tuan kurang wali, nang dia sungai dia. Jadi ambilan sudah bimbingan nang itu nang tujuh di batang proyek dilasan dada aja, dilasan tinggal dada, bersing pulang malah tarik pulang bawah ini karena ngaling dia, nama beta tapas. Jangan tuh akihan jadi dosa itu haram hukumnya. Jadi kayaknya nang lihat itu dosa, ada pun seorang bertambah dua dosa pulang. Nang kada lalu juga tak dosa. Orang kada dari waktu itu jadi dosa karena itu tempat umum. Ada pulang nang lewat kena nang lalu.
Nang datang begawi di kelapa sawit, lalu juga. Nang datang membatik ringgi, lalu juga. Nang datang bertumbuh bibit di perumahan, lalu juga. Datang berputik limau, dia juga. Nah, lalu apa aja itu tak? Lalu aja. Maka ngalihai kada melihat deh. Alihati orang kalau ngalihati ini menjaga dosa. Ada nak hati dosa, dilihatnya. Ini tenang patah dua jokong patah dua. Ini melihat orang udah tetap pasti datang. Pelanjir putiknya datang dia. Nah jangan memancing-mancing orang itu yang menyebabkan orang itu jadi dosa. Kita jumlah dosanya banyak juga. Kayak orang bernyanyi karaoke itu nah. Kayak orang bernyanyi karaoke itu pengantinan kan ada kalau karaoke-nya aja. Ada kabilahnya bibiniannya orang bernyanyi itu nah. Bakal akan kada. Kemudian nih wah ini salah orangnya singkat, bajunya pulang nanam dadak macam-macam itu. Ini hukumnya sarwan pengantin itu hukumnya sunat muakkad. Nah, sunat muakkad itu para udah lawan wajib. Benar pahalanya? Kita sarwan pengantin itu hukumnya sunat muakkad. Arti sunat muakkad itu barak wajib. Ada sebagian ulama mengatakan hukum wajib. Tapi itu dengan catatan nang memadahkan sunat muakkad, nang ulama nang memadahkan berfatwa itu hukumnya sunat muakkad, nang berfatwa itu hukumnya wajib, salama ada sebagian nang umpaknya nih, salama di dalam situ kadada perkara-perkara nang jadi hukum haram. Nah, mun ada nang haram tak, hilangan nih hukum itu deh. Ada jadi sunat lagi, ada jadi sunat muakkad lagi, ada jadi wajib lagi karena di situ ada nang haram. Nah, penyanyiannya kalau orang handap, kantak pulang. Kalau orang handap tuh kantak pulang. Ininya pulang, bajunya pulang, nah tangannya handap, kantak pulang. Nah, tabukannya pulang sini nah luas pulang. Nah, penyanyinya di situ hanya pas panggungnya itu di hadapan duduk nang rajin tamu-tamu datang. Itu kalau pengantinan banyak. Berapa menyiwa pengantinan itu? Berapa menyiwa pengarugian itu berapa? 4 juta, 3 juta. Jangan nukar iwa. Dina harap garagum pengarugian. Inta lu gada 4 pemakanannya. Kadang nasi supnya patut dia pada banyu hujan ini kak. Minatara ada tapi kalah bumbu, nah duitnya tapi ada baruhannya nih, acaranya untuk makanannya duitnya tapi ada. Nah pada makanannya kayak itu tadi. Jangan menyiwan itu nasi, nambah ada hiburannya itu dialihkan kak untuk makanannya, ya jadi pahala daripada jadi dosa. Ini mana duit habis 4 juta, pahumaan kasanda. Duit 4 juta, kemudian pulang berapa nang menonton, pohonnya itu dapat dosa saat jumlah orang menonton. Nang baruhan itu 1.000 nang melihat artis nang bernyanyi dari nang wujud-wujudnya itu tadi nah 1.000 nang melihat nang saruan ini melihat, orang lewat melihat pulang. Nah melihat, nah karena uangnya nang membuka aurat tadi 1.000 orang, maka si penyelenggaranya itu, nang tukang undangnya itu dapat dosa 1.000 seperti orang nang mandawi itu. Gara-gara ini apa? Nang undang lalu kalau orang melihat, ya kada diundang orang kada melihat. Makanannya sakit benar. Makanannya sakit benar. Ayam meras tak? Kayak kori kafe sabalah nih pak. Racakannya ayamnya halus, intalonya sabalah aja, macam-macam ada intalo sapi sabalah aja pula. Kemudian ayam ras ada juga makanannya halus racakannya. Nasi sok soto pulang kuahnya kayak banyu hujan. Kata kita rehatna bumbunya tuh kayak bumbu tuh kata kita lihat. Kenapa? Mairit dana nih, mairit duit.
Tapi kan karupian tadi beberapa juta mau enggak. Nang jadi dosa, bagairah mana? Nang jadi pahala, akon bayiretnya. Islam lah itu. Orang Islam itu ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslim seorang nang Islam itu meninggalkan kada hendak menggawi sesuatu nang kada jadi manfaat, apalagi jadi dosa. Jadi di ukuran Islam kadanya apa? Ukuran Islam kuat kadanya itu lihat di dalam pekerjaan. Apabila pekerjaannya itu banyak nang sia-sia, apalagi nang jadi dosa, berarti itu berbahaya aja Islamnya. Untung masih ada Islamnya lagi. Untung masih diakui Islam lagi. Cuma kalau dilihat kadernya itu bilang tipis benar. Kenapa? Karena kelakuan nang baiknya itu kada ada terlihat. Banyak nang digawe itu nang sia-sia nang kada manfaatnya dan nang jadi dosanya. Sedangkan Nabi madakan orang nang Islam itu di sini orang bujur Islam itu sampai ke akhirat, orang nang Islam itu sampai ke akhirat itu adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara nang sia-sia. Apalagi nang jadi dosa. Sadar kita nak itu acara sudah. Jangan diputarkan kaset, lin kali bapak ya. Putarkan kaset, nah kasidah aja. Ini makanan kita ini orang Islam itu hiburannya nang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu manfaat. Jangan kena bakal kawinan lagunya nang bapak. Sampai berbicara mereka Biru hati apa ada kalau bulan kawin batalkan lagunya tadi salah, lagu yang dinyanyikan tadi salah. Kadang ada kita ada manfaatnya itu hasilnya kali dah bicara kan. Belum acara lagi hari Ahad pengantinan, Sabtu sudah ada guman. Aku menjir pater lah berang. Kasihan. Supannya kita nih apa diandalkan lagi umur bersuha, ubur berparah, pikir-pikir ya kita nang bagusnya aja digawe. Kita nih para matian bertahan. Ini di majelisnya aja nah. Bilang banyak sama meninggal sudah. Di barang penganggilan tuh aja berapa ya? Kalau meninggal tuh hati-hati nang dulu di penganggilan. Ini dilihatnya pulang. Banyaknya meninggal enggak? Nah, anom banyak dia meninggal. Nah, Tuhan yang sudahnya banyak banget sudah kita di pengajian yang meninggal. Kita ini menghadang giliran bener. Kita ini mati itu menghadang giliran. Pokoknya siapa nawan hidup, wani mati. Itu kayak itu dah tulisnya. Siapa nang hidup akan mengalami perkara, akan mengalami peristiwa kematian itu mengalami. Cuma menghadang benar lagi pabilanya. Oleh karena itu biasakanlah hidup kita dalam kebaikan. Sewaktu kita mati maka mati dalam kebaikan. Karena mati itu kada ada kabarnya. Mati itu kada ada dirinya, nah pasti. Ya, bagi kita yang biasa nih, bagi kita yang biasa kada tahu diri nak kayak apa mati ini kagarnya. Baunya kada ada. Kita bagus-bagus saja sudah. Cuma alasan tolak rancak. Ada kawajarnya kakanakan menandang orang tua itu nang bagus kakanakan dididik lawan nang baik. Jangan kakanakan itu dididik lawan nang kada baik. Orang didik dia kakanakan kita menyiwak artisnya kan, kita menyiwak mungkin ada pengantin kalau mang kita menyiwak nang dia aja mengenak. Nang di anu semalam tuh penyanyiannya pun bungas-bungas, langkah-langkah, seksi. Ikan toh Islam kah ada kan? Sekarang itu ketuhannya nih, yang Islam kah ada kan? Islam aja ya. Ada pantas toh yang kita nak itu digawe. Daripada aku ada bapak masalah duit ini, oh siap aja mengeluarkan, tapi nang jadi ibadah, menang jadi urusan maksiat keren nggak apa? Karena 100 rupiah aja kita ini ada pertanggungjawaban yang di hadapan Allah Taala. Karena orang ramai melihat berapa aku dapat dosa itu. 1000 datangan orang melihat berarti 1000 dan datang itu membawa dosa gantung. Hendak aku meminta. Sarah itu membantu kepada dan penting aku kata hendak disari Allah Taala.
aturannya dididik maka itu akan yang airan aja akan hendak perusahaan lainnya itu kada baik caranya. Jadi kekanakan ini kan coba berprinsip pola setiap pengantinan hendak minta itu karena di wadah anu kayak itu idinya pintar-pintar ya udah Tuhan tuh anaknya. Hari hujan kalau ini kada bapak dipakasih sedikit. Kita nilai bepandir nak ada belak-belakan, nak belak-belakan ini ada maksiat kan? Bepandir nak belak-belakan ada maksiat, kalau kita sindir-sindir bener aja. Tek namanya nyata aja, katuju ada bisa ya. Ada katuju buliga, ada katuju hidup diaman, saja. Dan nang nyata jadi dosa aja kan? Nang nyata banyak digawi orang kita dira kita yang banyak menggawe kita. Mandi di batang kasih bejuan, abihan. Kemudian pulang bela bapak mantina benyanyian. Lalakian banyak aja penyanyiannya lalakian. Mengenal penyanyi juga tuh lalakian. Kebanjiran banyak aja. Pada mau nggak itu duit haram ke dia. Duit itu jadi kita ini duit. Nah ada lawan kita ini duit itu milik Allah Taala. Diinjam makan lawan kita, kenapa maka digunakan lawan yang disarikinya? Iwan kada berakhlak kita lawan Tuhan. Kita kan bicarakan yang lain, yang nyata hukum dilihat aja dulu tak. Maksiat mungkar yang dilihat itu yang wajib kita bicarakan. Kita kadang mau bicarakan masalah ma'rifat, masalah hati bersih, masalah musyahadah muraqabah. Selama dosa ini banyak lagi di mata kita ingat. Selama dosa banyak, selama kita katuju menggawi dosa, kagawi dosa di mata, di telinga, mana macam-macam ini, ada bisa kita bicarakan musyahadah muraqabah yang masalah ma'rifat itu. Karena dosa banyak. Ya kan di rumah tuh bisi anak yang sekolah apa, diawasi kamar ini bakawan. Pakaiannya nang kayak apa ini turun. Nang nyata anak bibi ini nih. Makanya bila berisi anak bibi ini umurnya sudah 12 tahun dia nabi pinat tahu benar lawan lalakian, pinat pengapinginan benar kawinakan. Apabila sudah berisi anak bibi ini nang umurnya 12 tahun, tahu benar acara apa, tahu benar mengerti benar cara berhubung lawan lalakian, dosa lalu nak kuitan kada mengawinakan alasan keanuman, alasan hendak sekolah. Maka apa yang dilakukan oleh anak itu maka dapat dua dosanya nakuitan ini. Sebab nakuitan nggak ada kisahnya atas bih aja dikasih mah tapi dosa jinah siang malam dapat. Ya kita pikirkan. Nakuitan ke pengajian ke mana-mana hendak mencari selamat hidupnya. Hendak mencari selamat karena di akhirat. Di mana ada pengajian datangi. Di mana ada pengajian datangi. Apa aja amalan diamalkan, tapi anak kada tak kontrol. Bisi anak bibinya bertiga, nah macam-macam berganti-ganti pacarannya bertiga ini. Hari-harinya tulak kemana kalau bila lagi yang lain. Dudukan kena di awang-awang, nah di tantangan padang tuh dudukan ininya kena masing-masing bapak butar lah macam-macam dilihatnya. Zina. Cuma zina yang terbesar itu yaitu persetubuhan, itu zina terbesar. Melihat dengan nafsu zina dua kalau ternyata. Ya lah. Lalakian melihat bibinya dengan pandangan nafsu. Timbul nafsu, bibinya melihat lalakian dengan perasaan nafsu. Maka itu hukumnya pandangan menjadi hukum zina. Ya Allah. Nah, lelaki yang belum memandang benar, lalu sampai tahayal-hayal kayak yang beda bibi ini, sampai kadang-kadang pikiran jadi zina, hukum kelihatannya. Umar bapaknya dapat pemaaf, urusan amal bila ada kisah, tasbih 5 kali berganti dapat dengan. Anak kali dikontrol, anak hidup-hidupnya lagi. Jangan asal beramal di ibadat aja. Nama rusak ibadah seorang tak diperhatikan, kejahatan kekanakan. Makanya nih benar berjalan jangan majelis toh, bujur-bujur anak seorang itu parak seorang duduk. Di banyak kadang-kadang majelis kena tulakannya anak-anak biasa di motoran. Pisit-pisit pagutannya. Kamu anu di lalakiannya sampai ke motornya buruk.
Gairnya kalau tak pakai ulangan. Oh ini ngalir tadi kita masih singkiran dari kebanyakan aja. Oh, ini kita nih anak ma'rifat lah, anak musyahadah, anak muraqabah, anak ikhlas lah. Mau nambah banyak pada dosa kayak ini. Ikhlas itu ujian ulama kalau kata Ibrahim bin Adam kan ujian. Artinya ikhlas itu asli dekon niat, benarnya niat besar ke Allah. Niatnya hanya karena Allah, melaksanakan sesuatu itu hanya tujuan mengharap ridha dan rahmat Allah dan selalu ingat kepada Allah. Artinya menggawinya lah, tujuan menggawinya kenapa? Karena mengharap ridha Allah. Dalam menggawinya bang, ingat terus bahwa ini adalah perbuatan dan anugerah Allah. Nah, kada bisa merasakan perasaan nakaya itu selama hatinya kotor. Selama hatinya rigat. Apa yang menyebabkan kekotoran hati adalah dosa. Masuk saja kada menjaga anak tadi dosa. Berdosa ngarannya jadi kotoran hati itu. Nah, jadi menjaga-jaga rekenan. Jadi boleh disampaikan lah masalah mandi di batang tadi sudah. Ya kayaknya alasan orang bahari kira kakak itu, hai orang nang baiknya aja nang bahari itu ditiru. Nang ditiru nang bahari itu nang baiknya aja. Tuan guru bahari aja kada mau dibicarakan, mungkin sidin kada pikir ke situ. Atau sidin misalnya kadang-kadang bisa aja. Atau misalnya sidin kada sampai ke situ pembicaraan. Nah, tak perlu kita ingatkan, ditanya apa? Ada istilah, itu ada istilah artinya dimaafi ya, ini tuh ada. Terus ada diperhatikan juga. Pengantinan tadilah, kenapa lagi ya? Dinyatakan benar. Pergaulan anak, itu ada yang lucu juga tuh. Kita bilang kalau mau orang anak pian kan bilang kalau aku ikannya anak psikopat, adanya pacarnya ya, nyamannya aku ikannya beda, pacarnya ya. Sudah aja, sudah anak sampian tuh kawin, belum kawin lagi, kenapa semua tuh aku sawan berdua dengan anaknya, pacarnya ya, nya 7 tahun mau pacaran. Imo anak maksud mau imo, ada pintar itu. Jika mbak bilang mati itu, orang mati itu dalam kubur kada berpilih siapa-siapa. Pokoknya bila berdosa diadabnya. Apabila berdosa diadabnya, ada tuh pembakal kayirti atau irwi jangan kawan. Aku nilai banyak mana tindakan orang mati itu banyak. Jangan nang dalam kubur inilah, nang di luar aja sama. Artinya nang kalau dipandang aja sama, dibungkus juga. Aku isman laki anak orang miskin, rancak aja sama. Pada pundutnya tuh kain kapan juga. Nang sugih mati kain kapan juga. Nang pejabat ada nang upacara dulu selalu membuat ini rumah bagi mak. Nah, ada nang itu sama pada kapan yuk pundutnya. Nah, sama pada dipajal ke tanah juga. Nah, jadi pandangan terakhirnya tuh sama, udah bahwa siapapun yang mati akan masuk ke dalam kubur. Nah, jadi bisa luput. Nah, sama itu. Apalagi sudah berada di dalam kubur, malaikat mungkar nakir itu menyatakan di pakaian aja kita adalah nang sugih, nang miskin, nang pejabat, nang rakyat, nang langkar, nang jahat, nang kayak apa aja sama. Masuk ke dalam kubur itu dengan pakaian sama, dengan cara yang sama, pakaian berpundut kain kapan, kemudian caranya dihiringakan ke kiblat, sama berarti sama malaikat itu memperlakukan. Siapa yang baik akan dihibur dengan kenikmatan dan kenyamanan dan dihibur dari surga kuburnya. Siapa yang kada baik, nang kayak apa aja orangnya tetap buska, bubuska. Ini kadang-kadang ya sugih yang tadi kita kerja. Nah, sahabat, kekayaan kita ini kada paparakan. Lawan kekayaan Allah, jadi jangan disombongkan. Siapapun kada berpilih.
Bisa baik-baik bisa pulang dia banyak. Masa sombong mana hidup? Ada mau empat kayak orang beribadah? Ada artinya sudah pada kubur habisan kayak udah. Si singoknya banyak, tak ada kawan. Pikiran matian aja dah, mikir matian, ditanto. Kalau ini hari mana panas, mana hujan, ditanto. Mati ya pentingnya mah ada. Yang lama karena boros karena juga. Yang lama tak ada dulu rencap. Tapi bagus dulu, tapi kalau cari matinya. Ada yang porosnya macam-macam, mana di air mata macam-macam. Orang lain, bukan mati bisa ya. Saya lagi mati juga, ada orang dalam yang keturunan kemana-mana, mungkin harap-harap keturunan tuh, salawar macam-macam, sandal, sepatu larang-larang, salawar larang, baju larang. Oh, bergalang-galang larang-larang itu bininya pulang berak dengan sini, bininya mati. Wah, muha pulang napi-napi harap-harap, pakaian larang, tulis kaning besar sapidul itu dipasang. Mati, indir itu mati juga. Jadi dapat makanan cacing juga. Cacing ini mah. Ini daging hanyar pula. Maka usia nilai jahat pada binatang kita biasa kan? Kita biasa nih usia gitu-gitu. Mata lihat pada binatang lagi mati. Anu tuh nah, kita telah misalnya ayam tak mati di bawah berumahan, mau tinggal saya ada kacungan lagi bangkai itu maunya. Ya Pak? Ada kacungan. Mau manusia kan kalau dilihat akan berdua tiga hari, maka baunya banget pada bau apa? Pada bau manusia ini, pada bau binatang. Jangan parang jahat. Pina berduit, yang pina bungas, yang pina hal parang jahat. Sama aja buruk dia mati. Nggak ada mengantuk kalau mengantuk dia bilang kuliah mengingat. Kasarnya lebih jatuh. Mati itu nanti mengatakan itu sunat apa yang mengatakan mati? Apa ujar Nabi? Kapabil mauti wa idon ya Nabi. Mati itu adalah sebagai pelajaran. Mati itu pelajaran. Nah itulah pelajaran orang akibat nang aku nang apa aja di dalam dunia. Dirinya mati juga. Adapun orang nang ibadat untungnya mati. Banyak nang ditanamnya, banyak nang dikirimnya saudara. Lalu nya masuk ke dalam kubur menikmati apa yang sudah dikirimnya tadi. Untung orang nang ibadat. Makanya orang madam enggak kaben orang. Kayak orang tuh madam enggak kaben orang. Usahanya kirimnya ke kampung, kirimnya terus ke kampung. Buliknya jaga bahagia. Kenapa? Rumah sudah siap, usaha sudah siap, kendaraan sudah ada. Oh, buliknya ke kampung itu jaga menikmati apa yang sudah dikirimnya. Coba mana kayak orang madam, kayak orang tuh madam berusaha kapan orang, berpuya-puya di situ, bulik menderita. Kenapa? Rumah belum isian, utang belum lunas, kurang kadang tujuhnya, sarikan, apa ada hidup tersisa. Itu dia orang-orang yang hidupnya memikirkan kebaikan dan amal-amal ibadah, sewaktunya masuk ke dalam kubur bahagia. Kenapa? Karena hidupnya untuk mengumpulkan, untuk memperbuat kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah Taala tadi akan dinikmatinya di saat ia sudah berada dalam kubur. Nyamannya banyak tabungan sudah, banyak yang sudah menghadanginya, banyak yang hasil dan digawainya sewaktunya dalam dunia. Nah, seorang makanan alif samsara itu maka mengganggulah. Kurang mati, ini kita mati misalnya di sini kuburan. Nah kita sini, lalu misalnya di sini ada nakal baik, nah kita ganggu jadi kuburnya. Ganggu. Pokoknya kayak di dunia ini kalau lah kayak orang tuh beda kayak orang yang satu juga kali belum begini nah ada tenang. Makanya sunat dia pak kubur itu diparak orang-orang soleh. Sunat mencari pakuburan itu di tempat-tempat banyak orang berkubur. Kenapa? Karena satu orang menziarah pakubur di pakuburan siapa?
Inya mau kejarah kubur abadnya. Kita dikuburnya sebelahnya sita, maka kita dapat berkahnya dan manfaatnya ziarahnya itu. Dapat sekitarnya. Nah kayak kita telah palak lawan kurang rumahna membanam atau memanggang ikan mas. Memanggang ikan mas, memanggang itik, memanggang walot. Kita kada diatarinya, tapi baunya tuh ada kalau baunya. Nah, baunya tuh nyaman kada? Berarti kita walaupun kada merasai, tapi merasakan. Walaupun kada merasa nyamannya makan, tapi merasakan nyamannya baunya itu juga. Nah, kayak itu juga orang-orang nang mati, nang di dalam kubur, nang banyak diperhatikan oleh anak cucunya nang hidup, maka kita nambah kubur di sekitar itu akan mendapatkan keberkahan amal yang dikirim orang-orang nang lagi hidup. Amal orang nang keluarganya yang masih hidup tadi. Makanya mencari kuburan itu kayak Nabi lah, kayak orang mati di Ma'lah. Orang nang meninggal di Ma'lah karena di hari kiamat dibangkit dengan Sayyidah Khadijah. Nah, ini mempengaruhi kalau kubur nang kurang baik ini para kita. Orang nampak kubur di Baqi itu di hari kiamat karena dibangkit beserta Rasulullah. Makanya cari kuburan itu nang di situ ada orang-orang soleh. Nah di sini nang kuburan banyak nih nah. Ada nang bakal amat bodoh bertiga nih untung nih lainnya. Dapat yang lainnya untung. Ini di dalam kuburan misalnya banyak. Nah kuburan banyak kan? Ada di dalam kuburan nang banyak nenek, nang anak cucunya siang malam beribadat nang sampai terus pahalanya kepada nang di kuburan itu kita dapat dua. Ini kayak lampu nih, ini lampu kan? Nah, lampu ini kan arahnya ke bawah sini, tapi tarangnya di sekitarnya tarang ada. Tarang, ada nang di bawah meja ada. Ada nang di bawah meja, di sekitarnya pun tarang juga. Kayak itu juga kita berkubur dekat para lawan orang-orang nang baik-baik, maka kita dapat keberkahan dan keampunan kita dalam kubur itu dari Allah. Nah, itu syafaat caranya. Itu termasuk syafaat caranya. Jadi mencari pakuburan itu jangan menyaurangan. Pakubur itu jangan menyaurangan. Ini menuruti orang-orang wali itu kadang-kadang sidin pakubur banyak. Orang alim itu banyak. Dia pakubur nang menyaurangan. Nang saurangan aja karena orang nang menjari itu banyak kan. Banyak nang jiara. Jadi orang kan perlu tempat nang luas. Seorang orang kada menjijirin dia empat bakasak orang aja. Atau kita seorang tukar tanah kita situ, ayo, namanya ada orang ke ibadat, boy kalau kita ada nama meninggal, si anu meninggal bilang, datangi keluarganya, aku mereka mau burakan abah kami di tanah kami aja nah, ya nah ada, ayo aja terima kasih benar aja kita nang terima kasih, kuburan nang cagar seorang nih, di situ ada orang-orang nah, enak pulang ada pulang enak orang situ, nah itu pakai anu yang meninggal. Oh, anak sidin itu alim orangnya. Apabila orang bisi anak nang alim, maka orang itu mendapat terus kebaikan hasil daripada anaknya tadi. Karena anak itu sebabnya. Datang pulang, mengajar. Bidu-bidu itu mengajar kalau tinggal akhirnya itu bukan ajar dia lah. Ada ganda orangnya, kalau kita sambetannya mereka. Mengajar. Anu pengajar ini di kuburan kami di atas keluarga kami itu aja dia. Kami mau tahu menakon kan lah. Oh benar kami. Oh isi deh. Aku belum isi tangan juga lagi. Jangan putih di kuburan nang kurang banyak juga. Tunggu nih kami nyediakan tuh. Ayo kali. Aku benar nyaman. Jika merapi gara saya dia kena menjadi aku nyaman. Buat pulang. Kira ada pulang nama ninja. Nang baik-baik kurangnya nang ahli ibadat kurangnya. Apalagi orangnya tuh alim. Orang alim nih, itu kan amal jariyahnya jalan terus. Karena sebab sidin manajeri orang bisa beribadah. Sebab sidin manajeri orang bisa berjauh dari maksiat. Sebab sidin manajeri orang tahu arti kebaikan. Maka siapa aja yang menurut ucapan sidin, penyampaian sidin, yang sidin berdasarkan dengan aturan-aturan agama, lalu dipakai orang, sebanyak orang memakai itu, sidin dapat pahala terus. Karena pulang orang mendengar mengaji sidin disampaikan pulang kepada anak cucunya, dapat pulang sidin nampak menyampaikan mereka. Nah, lalu sidin meninggal, amal sidin terus-terusan mengalir. Maka kubur sidin bersih, kubur sidin raudhah min riyadhil jannah. Nah, kita parak-parak nih Bang, keempat juga imbasnya. Contohnya di mana ada? Contohnya di Baqi. Contohnya karena ada
manusia yang paling dicintai Allah Rasulullah, maka orang yang dibagi itu mendapat keselamatan juga, mendapatkan keberuntungan juga. Orang yang dimaklum, ya, nyaman juga, bahagia juga. Makanya guru sakumpul tuh sih, berulah alkah di belakang sih, di belakang sih. Guru sakumpul belakang alkah sih, dibuat sih den orang-orang yang soleh, urusin dahlan di situ, urusin dahlan alim pula. Udah cuma alim di situ, urusin juga. Ada Habib di situ juga, Syarifah ada. Siden pulang guru seman mulia, sewaktu guru di bapak dah, ulun bila kaya hendak hijrah jagarnya nah. Mana sih daerahnya? Padahal sih bawa silim ke tempat alokasinya bisa kumpul tuh dari aja guru seman di mana? Ikan jagar bola kubur, komplit jagar ikan bola kubur di mana? Lalu tunjukkan guru ini bila kaya karena ini karena musola. Nah di sini karena ada 4 kuburan dulu. Guru seman berjuang juga duit bahari 10 juta. Nah ini nah aku umpatan, anak aku memberi, nah aku mau patakan duit, nah aku mau unjuk duit, nah duit nah masukkan di dalam tanah nang jaga, masukkan di dalam jaga menukar tanah tadi supaya aku mau berkubur di situ umpatan. Hah, guru seman. Itu orang soleh itu kayak itu. Jadi kita pakai itu juga. Cari kubur itu sunat, kubur di tanah kuburan kurang banyak. Apalagi di situ ada orang-orang soleh. Yang bagus tuh nukar seorang, kiawe, suruhik, bawai, orang-orang yang baik-baik nah, mau memilih kita. Kita nukar akah misalnya ukuran 10 itu ya Pak. Kita nukar akah kan, kayak orang mau jual akah tuh ukuran 10 orang ya. Nah, ayo dalam 10 tadi ada orang yang ahli ibadah, apalagi yang alim, bawai di grup seorang tadi supaya seorang dapat manfaatnya berkahnya dan dapat syafaatnya sendiri. Kubur itu kalau juga ada nak ada perhatian. Orang sugi kok ada nak ada perhatian. Sarbo banyak pesian, amas banyak pesi, berian banyak pesi, motor banyak pesi, rumah banyak pesi, beberapa mati bingung mencari kuburan. Gimana aja mencari kuburan kan katanya bagi kami. Kada tahu lagi nantinya, 4 orang lain kami jangan pesi itu dia. Orang sugi itu ternyata jangan umpat ke kuburan di kubur muslimin, aturnya ingin nukar seorang membawai pulang ke orang lain. Nah itu aturannya. Jangan memalarnya udah ada. Supanannya lagi hidup kan bebawaan motor kalau orang mana-mana motor naharap itu motor nalarang kapan-kapan kan bebawaan ke orang. Bebaya mati 4 orang. Bebaya mati 4 orang beli supan. Orang sabarang membawa orang. Orang sugi itu ternyata itu menggunakan duit itu nanti bermanfaat. Masa orang ini nah. Rajinan tempat makan kalau orang seorang beri makan orang. Seorang rajinan kita yang misalnya orang sugi atau berpikir-pikir ternyata lah. Aku ini sembahyang Jumat di masjid orang aja nah. Baulah masjid supaya orang ada yang sembahyang di desa orang juga. Jadi kan ada seorang aja, ada orang aja untung seorang untung juga. Duit kagak ditabung aja. Sayang mengeluarkan duit. Kurang langkah sayang mengeluarkan harta itu. Inya kapalannya karena inya masuk neraka, kapal rombongannya karun. Orang-orang nang sugih, nang sayang lawan hartanya menggunakan dalam kebaikan itu karena masuk neraka beserta karun. Karun itu karena masuk neraka, nang membakar inya. Bahan bakar api itu daripada hartanya seorang. Jadi karun itu dimasukkan ke dalam neraka, api nanti yang membakar itu kan bahan bakarnya yaitu hartanya seorang. Senjata makan tuan di orang tua. Nah, orang-orang yang sayang lawan harta menggunakan harta dan kebaikan, maka kayak itu banyak itu grupnya ada di dalam api neraka. Kita akan sih ya, dalam neraka lawan karun. Ada mau dari masjid kada mau, dari pesantren kada mau beri orang-orang yang sekolah kada mau, duit itu disimpanin tuh ya, menyimpan duit aja. Apanya awak yang menyimpan duit aja?
Duit itu menghilangkan hurufnya itu ada baik lagi tuh. Simpanin dalam lemari, soalnya habis dimakan gagak hurufnya itu. Ada apa lagi bikin aja. Jangan disimpan terus duit itu jadi Ghazali hakim. Duit itu jadi Ghazali seperti hakim. Hakim itu tukang putus, ya kan? Tukang putus baik lawan adanya itu nampak putusnya hakim. Tapi kalau hakim dipenjarakan, siapa yang putus? Kacau. Kalau hakimnya dihukum, dipenjarakan, maka kacau, hukum kada berlaku. Nah kayak itu juga, apabila sudah sayang lawan duit, sayang lawan harta, maka hidup kacau, kada tahu baik, kada tahu jahatnya lagi. Berpengaruh kepada kelakuan kita duitnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unduru sahmun masmumun min sihami iblisi laknatullahi faman tarakahu khawfan minallahi azza wa jalla atahullahu imanan tajidu halawatahu fi qalbihi. Artinya pandangan terlarang adalah salah satu panah beracun dari panah iblis yang dilaknat Allah Ta'ala. Maka siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Ta'ala, ia pun akan diberi Allah Ta'ala iman yang ia rasakan kemanisannya di dalam hatinya. Selama mata kada dijaga daripada melihat yang haram, maka kita kada akan merasa lezatnya iman. Orang yang kada merasa lezatnya iman, ibadatnya kada rajin. Apabila orang merasa nikmatnya iman, maka terasa lezatnya, perasaan nyamannya dalam ibadat. Orang tuh nyaman beribadat, rajin kada? Rajin, istiqamah kada? Istiqamah. Orang yang bisa rajin beribadat, orang yang bisa rutin dan istiqamah beribadat, lantaran merasa nikmatnya itu ibadat. Kenapa jadi merasa nikmatnya itu ibadat? Karena merasakan nikmatnya itu iman yang ada di dalam dirinya. Kenapa jadi merasakan nikmatnya itu iman dalam dirinya? Dikarenakan karena bisa menjaga mata daripada melihat yang haram. Jadi apabila mata ini kata juga jenak haram, itu jangan kada gawi kebaikan-kebaikan. Air racun itu kan bila orang kita makan racun, bakurus mati, itu kan. Nah, merusuk kesehatan mati putihnya. Itu dia orang tak makan terpanah dengan racunnya, dengan panah yang beracun dari iblis, yaitu ketujuh melihat yang haram, maka akan merusuk kebaikannya merusuk, habis kan itu kebaikan. Makanya menjaga mata adalah mempertahankan iman dan mempertahankan ibadat. Ada orang yang kadang menjaga mata, itu orang kadang menjaga, kadang mempertahankan iman dan kadang mempertahankan ibadah. Nah jadi api-api kalau boleh lihat nalangkarnya aja ada juga ada. Tapi nalangkar ada dulu yang dilihat sih, sampai ke aurat gitu. Maka begini, abangnya kan ini bibinan pulangnya kan puas bila auratnya untuk dibuka. Kadang membuka bujur pulang, apa tinggalannya? Kantak, kantak. Ada bubukan yang kelihatan nang tarantuk, kantak kurang lebih. Ini kan? Kurang lebih ya. Nah, jadi itulah yang penyebab hilangnya perasaan nikmat ibadat karena pandangan yang kada bagus tadi rajin lagi mandang jadi dosa tuh rajin. Itu namanya menyebabkan beribadah itu ada istiqamah dan kada rajin karena ada terasanya nikmat itu ibadat, karena ada terasanya nikmat itu iman. Kemudian menjaga lisan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita iman yang kuat, Islam yang kuat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita itu kebaikan zahir dan batin, dijauhkan daripada dosa dan kesalahan zahir dan batin, dan selalu memberikan kepada kita qabul hajat dunia maupun akhirat. Ala tilkani al hadat Nabi al-Fatihah.